Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie dengan NPM 251020207, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang A. Pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat harus digunakan jika tidak dieksploitasi berlebihan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui memiliki karakteristik yaitu dapat dibuka dengan yang baru, sumber daya alam biotik, dan sumber daya alam nabati, serta sumber daya alam dari hewani. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, tanah, udara, tumbuhan, dan matahari. Deposito devisa hasil ekspor sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang dikelola secara syariah dengan akad mudharabah dalam mata uang rupiah dan US dollar dapat memberikan hasil investasi secara optimal dan barokah. Rekening khusus deposito devisa hasil ekspor sumber daya alam adalah rekening deposito yang digunakan khusus untuk penerimaan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam menurut persebarannya. Menurut persebarannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam ada di mana-mana dan sumber daya alam hanya ada ditemukan di daerah tertentu. Yang kedua, sumber daya alam menurut peruntukannya. Berdasarkan peruntukannya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber daya bahan industri, sumber daya alam pangan, dan sumber daya alam pakaian. Yang ketiga, sumber daya alam menurut ketahanannya. Menurut ketahanannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia seperti matahari dan air dan udara, sumber daya alam diperbarui, contohnya sumber daya hutan dan hewan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti emas, perak, dan batu bara. Yang keempat, sumber daya alam menurut alam. Menurut sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Yang kelima, sumber daya alam menurut lokasi. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terlestarikan dan sumber daya alam bawah laut. Yang keenam, sumber daya alam menurut bentuknya. Menurut bentuknya, sumber daya alam yaitu sumber daya alam khusus yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera. Dan yang terakhir, ketujuh, sumber daya alam menurut nilai guna. Menurut derajat kegunaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi sumber daya alam seperti logam mulia, kapur barus, pasir, dan batu bara, dan sumber daya alam non-ekonomi seperti sinar matahari dan udara. Selanjutnya yang C, kerusakan sumber daya alam. Yang pertama, pengelolaan dan perikanan yang tidak tepat dan tanpa pengindahan kelestarian alam akan mengganggu kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, kehutanan dan keanekaragaman hayati. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam mendukung perekonomian nasional, tetapi juga dapat menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Yang ketiga, teknologi dan industri. Perkembangan teknologi dan industri, selain itu juga banyak manfaat dapat sumber daya alam di bumi. Yang keempat, pertambangan. Sifat usaha pertambangan, khususnya terbuka, selalu mengubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat yang menakjubkan. Yang kelima, sumber bencana alam. Selain disebabkan karena ulah manusia, kerusakan sumber daya alam juga dapat disebabkan karena bencana alam seperti gunung meletus. Selanjutnya D, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui kelestariannya, keseimbangan lingkungan, dan menjamin kehidupan masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Manfaat hutan lindung berguna untuk melindungi tanah dari erosi dan penyerapan udara. Hutan cagar alam berguna untuk melindungi flora dan fauna langka. Hutan wisata berguna untuk menarik wisatawan, dan hutan produksi berguna untuk produksi dan industri bahan baku. Yang kedua, itu ada penggunaan dan pengelolaan air. Air merupakan sumber daya alam yang memegang peran penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, tumbuhan, hewan, dan manusia tidak dapat hidup. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimiliki adalah tanah. Tanah adalah tubuh alam 3 dimensi, terletak di bagian atas kerak bumi, dan yang sifat fisik dan fisik dasarnya merupakan hasil interaksi antara iklim, organisme hidup, sumber bahan, dan dukungan bagi suatu bumi yang juga menjadi tempat manusia hidup. Yang keempat, penggunaan dan pengelolaan angin energi. Secara historis, angin telah digunakan secara langsung untuk menggerakkan perahu layar atau diubah menjadi energi mekanik untuk memasok udara atau menggiling biji-bijian. Yang kelima, menggunakan dan mengelola matahari. Produksi listrik menggunakan energi surya dan sel fotovoltaik disebut tenaga surya.